beberapa hari terakhir sedikit menggelitik terkait dengan kondisi terkini perkembangan kasus Subang ya. Mungkin saya akan coba mengulas beberapa hal yang menurut kami ada sedikit kejanggalan, keanehan lah ya. Mungkin pertama kali kita coba mengutip dari keterangan dari Kombes Pol Surawan selaku Dirkrim Polda Jabar. Beliau menyampaikan bahwa sesuai dengan keterangan atau pengakuan Danu itu diminta ambil golok oleh Pak Yosep ya. Kalau seandainya ditambahkan dengan artikel yang ada di Tribun, golok itu ternyata diambil di atas meja dapur di TKP, berarti tidak ambil ke rumah Danu ya. Berarti terindikasi Danu memang masuk ke rumah TKP sebelum terjadinya eksekusi. Yang sempat menjadi pertanyaan kami dari tim istri Mbak Suci, kalaupun seandainya Danu saat itu tidak ikut dalam perencanaan, apakah tidak curiga terkait dengan permintaan Pak Yosep untuk mengambil golok itu? Itu pertama. Yang kedua, kalaupun seandainya dia tahu akan apa yang terjadi nantinya dengan Pak Yosep minta ambil golok ke Danu ini, apakah tidak berusaha mencegah? Sedangkan kita tahu berdasarkan obrolan dengan Danu, yang bersangkutan selayaknya sebagai bodyguard buat kedua almarhumah. Di mana-mana dia suka ngedampingin, ngawal kedua almarhumah. Apakah ia tidak berusaha untuk mencegah bila mana tahu Pak Yosep minta dia berikan golok oleh Danu? Yang ketiga, apakah memang Danu tahu terkait dengan perencanaan ini dari awal? Akhirnya dia ngikut aja tanpa ada penolakan atau pencegahan. Itu yang terkait dengan bahasa golok. Mohon maaf mungkin kalau yang kemarin disampaikan sama Kombes Pol Surawan, beliau tidak menyebutkan nama Danu tapi cukup menyebutkan inisial MR dan YH ya. Jadi karena kita udah tahu semua, jadi kita langsung sebut nama aja. Terus yang kedua, Danu menjelaskan menunggu di garasi. Terindikasi bahwa butuh waktu lama nih Danu, durasinya cukup lama berada di luar TKP. Pertanyaannya, bila memang saat itu kondisi Danu tidak dalam kondisi tidak termasuk dalam perencanaan, kenapa Danu ini tidak berusaha untuk kabur? Kalaupun alasannya takut, misalnya takut nggak bisa menolak segala macam. Kalau seandainya dia standby di luar, berarti ada kesempatan untuk kabur kan, dan bahkan bisa melaporkan ke pihak berwajib. Itu secara logika ya. Kita sengaja saya kasih tagline di sini, berpikir secara logika. Ini kita bicara logika. Jadi tanpa harus melihat atau mendukung si A si B ya. Kita berdasarkan cerita atau informasi yang kita dapat, kita coba kulik satu persatu. Terus yang ketiga, Danu akhirnya masuk ke rumah TKP setelah mendengar cerita Amel dan melihat saat itu sesuai artikel yang ada di Tribun juga saya sempat lihat baca, melihat bahwa Amel dalam posisi dibentur-benturkan ke dinding oleh Arigi dan Abi. Ini yang tertulis di artikel Tribun. Yang jadi pertanyaan, masa iya dia harus berdiam diri? Kenapa tidak bertindak untuk mencegah? Kenapa tidak berontak dan tidak ada memberikan perlawanan minimal membela kedua almarhumah itu, terutama Amel ya, kalau yang poin 3 itu 3 poin yang disampaikan oleh Pak Surawan saat itu di depan media. Namun akhirnya saya coba mencari lagi beberapa rekomendasi. Nah, kalau menilai dari keterangan di atas tadi kan terindikasi bahwa Danu itu ada di TKP itu durasinya cukup lama ya. Karena kita tahu bahwa pemberitaan
di awal tuh kan waktu kematian kan lumayan cukup panjang waktunya. Kalau Bu Tuti kan diperkirakan sekitar pukul 1 dini hari meninggal, sedangkan Amel agak lebih lama, kurang lebih sekitar pukul 4 lah ya. Itu di pemberitaan awal udah jelas. Nah, berarti Danu ini butuh waktu lama nih di TKP. Terus akhirnya saya coba kaitkan dengan mungkin teman-teman sahabat misteri Mbak Suci ingat dengan keterangan Waida. Waida saat itu pernah ngobrol bersama Danu dan disaksikan Pak Kades kalau nggak salah itu di rumah keluarga Waida di Jalan Cagak sana bersama Mbak Popi ya, di channel Mbak Popi. Mungkin sebelum masuk ke sana kita coba dengarkan dulu ya obrolan mereka bertiga saat itu. Ya, terus kamu pada saat kejadian itu kamu udah di mana? Di rumah. Di rumah ya. Bangun tidur. Nah, pas lagi baru tidur. Iya. Pagi. Iya, jam 7. Oh, berarti Danu lagi malam. Jadi pas pagi-pagi Danu di rumah tidur. Iya, di rumah. Lagi tidur, mereka tidur sampai jam 8 kalau dari malam. Paginya Danu ini sama ibu tidur. Iya, di sini di kamar sini kan. Enggak, tidurnya di sini di kamar. Iya, bisa. Sama Saya tuh ngasih tahu dulu ke sini. Jadi kamu nggak pergi ke sana pagi-pagi? Ke rumah TKP enggak sempat dulu kan posisinya gitu dari mama dari awalnya dulu juga kan sama-sama gitu kok tahu suaranya tapi ya dan juga takut salah kan gitu pas itu mama bangunin sama kakak ibunya Danu tenang dia bilangnya Amel kena diculik gitu kan otomatis kan Danu bangun. Berarti Danu tuh tidur ya di situ pagi ya dan ibu lihat ya Danu tidur ya. Oke. Pas tidur oke. Terus udah Danu ke sana. Iya. Danu ke sana ibu ikut nggak? Enggak. Apa yang Danu ke sana berarti nyampe jam berapa? Enggak lama sih, belum tidur langsung ke sana. Oke, itu tadi ya sekilas ya. Nah, kalau menyimak dari bahasan tadi bahwa Waida menjelaskan Danu posisi tidur dan dibangunkan setelah adanya kedatangan Pak Yosep. Oke, berarti dalam artian Waida mengetahui bahwa Danu posisi tidur dari malam dan tidak keluar kemana-mana. Itu satu. Yang kedua, pada bulan November 2021 itu Waida dengan Pak Surono kalau nggak salah, mohon maaf kalau bila penyebutan namanya salah, dari Bapak angkatnya Danu kan pernah ketemu dengan kita di Polres Subang sekitar November 2021. Kita diem saat itu nongkrong di kantin. Saat itu posisi kita nunggu Danu dilakukan pemeriksaan dan dari pihak penyidik minta didatangkan kedua orang tua Danu saat itu. Bahkan kalau saya ingat Sami, bahkan kita sempat nginep dalam satu hotel dan bapak ibunya Danu sempat bawa baju ganti buat Danu saat itu. Nah, di situ pun juga sama yang disampaikan oleh Waida, kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan di channelnya Mbak Popi tadi. Dan bahkan ada informasi tambahan saat itu Waida sempat cerita kalau sempat menerima pemberian air dari salah satu orang yang suruh minum, termasuk Kang Yori sekeluarga, Waida sekeluarga, sama Wak Lilis. Intinya ya agar supaya apa ya, intinya saat itu mendapatkan tantangan lah, berani nggak minum air kejujuran gitu. Nah, ternyata rupanya dari situ Waida menceritakan soalnya air itu juga nggak diminum, malah dibuang. Itu yang terjadi. Ya udahlah, kita kesampingkan hal itu urusan mereka. Nah, yang kita membuat tertarik ini dari keterangan Waida tersebut diharapkan sudah masuk BAP di kepolisian. Kenapa? Tujuannya supaya bisa jadi pembuktian atau dikonfrontir nanti. Keterangan Danu yang saat ini sudah di BAP di 19 September kemarin dan akhirnya sampai ditetapkan sebagai tersangka dan sempat ngajuin diri sebagai GC. Kita mau konfrontir nih, otomatis syukur-syukur kalau memang BAP Waida hampir sama dengan keterangan di channelnya Mbak Popi dan yang diceritakan kepada kami saat itu. Kalau toh memang BAP-nya sama persis,
diharapkan bisa jadi atensi dari pihak penyidik Polda Jabar untuk dikonfrontir, agar kita tahu, agar penyidik tahu bahwa yang benar itu memang Wak Ida melihat Danu posisi tidur, ataukah memang Danu posisi tidak ada di tempat, namun Wak Ida menutupi fakta bahwa sebenarnya Danu itu tidak ada di rumah gitu. Tuh, tapi insya Allah saya yakin dari lawyernya Danu, Bang Tovan dan tim, saya yakin pasti udah mendapatkan informasi ini terkait keterangan Wak Ida, kebenarannya seperti apa. Karena kenapa kita berharap ini jadi atensi dari pihak penyidik, kita bisa sama-sama pembuktian nanti sebetulnya Wak Ida yang benar cerita jujur, ataukah Danu cerita jujur dengan apa yang terjadi di pagi itu, jadi malam itu, maaf. Jadi memang betul sebenarnya Danu ini tidur di rumah, versi keterangan Wak Ida yang sudah dibenarkan oleh Wak Ida, ataukah memang Danu memang ada di TKP bersama Pak Yosep yang sudah tertuang di BAP tanggal 19 September 2023. Jadi harapan atau apa ya, setelah kita melihat keterangan Pak Suharwan itu saya jadi gelitik nih, waduh, berarti Danu ada di lokasi, tapi kenapa saat itu Wak Ida ada keterangan seperti itu di channel Pak Popi? Ya harapannya di BAP kepolisian Wak Ida hampir sama bahasanya atau keterangannya itu ya. Semoga saja dari pengamatan atau temuan kami ini nanti mungkin secara terpisah saya akan jadi buat rekomendasi juga ke tim penyidik, karena ya kita pengen tahu Wak Ida yang jujur memang saat itu melihat Danu tidur dari malam tidak keluar dan dibangunkan baru pagi, atau memang Danu yang memang sengaja membuat cerita karangan gitu. Ataukah mungkin bisa jadi Danu memang betul waktu dibangunkan pagi memang betul, karena mungkin Danu setelah dari TKP pulangnya anggaplah mungkin kurang lebih sekitar habis subuh misal, mungkin dia tiduran, Pak Yosep mampir ke sana. Cuman yang jadi pertanyaan, kalaupun seandainya Pak Yosep versi keterangan Danu tadi sudah ada di TKP dari tengah malam bersama Danu, kenapa harus mampir ke rumahnya Danu untuk membangunkan Danu, mengabari kalau ada penculikan katakanlah, atau di rumahnya Bu Tuti dan Amel berantakan misalnya. Ini kan bisa jadi tanda tanya besar. Kalau memang sudah dari awalnya sudah ada di TKP, kenapa kok harus ada action atau sandiwara atau cerita Pak Yosep mampir ke rumah TKP? Kalaupun seandainya Pak Yosep betul mampir di rumah Danu dan teriak-teriak untuk ngabari Danu, yang jadi pertanyaan, apakah benar nih cerita Danu terkait keterlibatan Pak Yosep di TKP? Nah, jadi ini pasal ya, sahabat misteri Mbak Suci. Kita tanpa mendiskreditkan atau menyudutkan atau menuduh seseorang, kita coba kita pikir secara logika aja. Kalaupun memang Danu saat itu bersama Pak Yosep di TKP malam terjadi eksekusi itu, kenapa pagi itu Pak Yosep mampir ke rumah Danu untuk ngabari adanya penculikan atau kondisi rumah berantakan? Dan itu dibenarkan oleh Wak Ida, memang Pak Yosep mampir dan akhirnya Wak Ida membangunkan Danu. Itu paham ya yang saya maksud? Terus yang kedua, kenapa Wak Ida saat itu menjelaskan bahwa Danu malam itu ada di rumah dan posisi tidur? Ini fakta yang sebenarnya dilihat Wak Ida atau hanya membenarkan dari keterangan Danu bahwa Danu posisi ada di rumah? Kita sama-sama menunggu. Semoga ini jadi atensi pihak penyidik kepolisian Polda Jabar terkait dengan BAP Wak Ida, dan insya Allah di saat berita ini kami publish, informasi ini juga sudah sampai ke penyidik Polda,
supaya bisa dikonfrontir terkait dengan keterangan Waidah ini. Ya, kita tujuannya tidak menyudutkan siapapun, kita mencari kebenaran. Nanti kita coba bahas juga terkait dengan versi Pak Yosep ya. Kita pengen tahu nih. Jadi saya mau coba dari analisa dari beberapa sudut. Ini versi Danu sama Waidah. Nanti video berikutnya kita coba dari versi Pak Yosep, Bu Mimin, bila perlu dengan saksi-saksi yang lain ya. Oke, sahabat misteri Mbak Suci, mungkin itu dulu. Mari kita sama-sama berdoa. Semoga kasus ini betul-betul terang benderang. Minimal akan segera terungkap siapa terpidananya nanti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.